Gunung Prau merupakan salah satu gunung yang berada dalam rentetan pegunungan Dieng. Selain Gunung Prau, terdapat juga beberapa gunung lainnya seperti Gunung Seroja, Sikunir, Pakuwojo, Bismo, dan lain-lain. Namun, Gunung Prau tetap menjadi destinasi paling ramai dibanding yang lainnya. Musabab, Gunung Prau memiliki keindahan yang sulit untuk dilupakan. Sunrise-nya yang katanya terbaik se-Asia Tenggara menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Oh iya, nggak disit lalen. Gunung ini pun disebut sangat ramah bagi pemula seperti saya ini. Pendakian ini adalah kali kedua saya mendaki gunung. Sebelumnya saya mendaki Gunung Merbabu, dan Gunung Merbabu menjadi titik awal saya terjun ke dunia pendakian. Seorang teman berkata, pendakian pertama ke Gunung Merbabu dan mendapatkan cuaca yang baik pasti akan membuat kamu ketagihan. Wah, benar apa yang dikatakan oleh teman. Buktinya, kali ini saya menginjakan kaki di Gunung Prau ini. Saya memulai pendakian di usia yang sudah tidak lagi muda. Namun, usia tidak menjadi penghalang bagi saya untuk bisa menjelajahi gunung-gunung selanjutnya. Dalam pendakian kali ini, saya menemani adik dan sepupu saya yang juga masih pemula dalam mendaki gunung. Adik dan sepupu saya ajak untuk mendaki Gunung Prau. Karena setelah kami riset trek dan jalurnya, serta estimasi pendakian yang katanya terhitung mudah, itu tentu akan memudahkan langkah kita untuk mencapai puncaknya. Sekalipun menurut informasi yang beredar bahwa gunung ini terhitung mudah, tapi gunung tetaplah gunung. Kami tetap mempersiapkan fisik maupun logistik. Saya menyuruh adik dan sepupu untuk berolahraga sebelum pendakian ini. Dan mereka pun mengiyakan. Mereka berusaha berjalan kaki selama 2 jam. Adapun dari segi logistik, sekalipun kami mendaki tektok, namun logistik tetap harus kami persiapkan sematang mungkin. Kami membawa nasi bungkus, mie instan, air mineral masing-masing 2 liter, makanan bernutrisi, jaket gunung, jas hujan, dan tidak ketinggalan membawa kompor untuk memasak mie instan dan jahe susu untuk menghangatkan tubuh ini dikala kedinginan nanti di puncak atau di sunrise camp, sembari melihat indahnya sunrise yang indah sekali. Sebelum mencapai puncak, ketika kita lewat base camp Patak Banteng, setelah melewati sunrise camp, kita akan disajikan sabana yang cantik dan estetik, dan juga hamparan bunga daisy yang indah sekali. Footage ini cocok bagi para kaum pencari spot foto estetik, hamparan rumput yang luas, dan juga bunga daisy yang indah seringkali menjadi spot foto favorit. Tak jarang, di tengah jalan kita menjumpai pohon-pohon estetik untuk sekedar berfoto atau sekedar beristirahat. Kami berangkat dari tempat kami tinggal, tepatnya di Purbalingga pukul 10 malam dengan mengendarai motor, dan sampai di base camp Patak Banteng pukul 1:30 dini hari. Ini tidak sesuai estimasi. Estimasinya kami sampai di base camp pukul 1:30. Hal ini dikarenakan kami diguyur hujan dalam perjalanan. Dalam hati bergumam, apakah besok pagi cuaca cerah? Apakah trek yang kami lalui besok pagi tidak basah? Apapun itu, niat kita mendaki adalah menikmati keindahan ciptaannya. View yang indah hanyalah bonus. Sesampainya di base camp Patak Banteng, kami tidak jadi merebahkan badan, sebab kondisi base camp yang sudah penuh diisi oleh pendaki lainnya. Akhirnya, kami memutuskan untuk istirahat di luar base camp, sembari mengisi formulir registrasi. Setelah administrasi selesai, waktunya kami berjalan menuju ke pos 1, pos 2, pos 3, dan sampai di sunrise camp. Sebetulnya dari base camp sampai ke pos 1 ada jasa ojek, tapi kami memilih untuk jalan kaki dari base camp ke pos 1, hitung-hitung untuk aklimatisasi dan adaptasi juga.
Waktu yang kami tempuh untuk sampai ke Sunrise Camp dari base camp adalah 2 jam dengan jalan pelan dan menikmati pendakian. Sesampainya di Sunrise Camp, saya mengucapkan syukur seraya menjalankan salat subuh dengan ditemani cahaya fajar yang indah sekali. Selanjutnya setelah kami puas melihat sunrise, kami memutuskan untuk lanjut menuju puncak. Sayangnya, saya sudah terlalu lelah hingga di tengah jalur sabana Gunung Prau, saya sedikit melipir untuk merebahkan badan dan tertidur pulas. Waktu saya tertidur, adik dan sepupu saya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan alhamdulillahnya mereka sampai. Setelah puas berfoto-foto, mereka kembali ke tempat saya tadi tertidur, kemudian membangunkan saya, dan kita sepakat untuk mengakhiri perjalanan cukup sampai di sini.